Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asih Ngawi. Nah, di video kali ini saya mau sharing ke kalian gimana sih pertama kali rasanya ya menginjakkan kaki ke Singapura. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus ya. Nah teman-teman semuanya, buat kalian yang pertama kali datang ke Singapura ya, khususnya yang masih non ataupun yang masih fresh, gimana sih Mbak rasanya pertama kali datang ke Singapura itu? Sudah pasti rasanya nano-nano banget. Karena apa teman-teman? Di sini kalian bakalan bertemu dengan keluarga majikan yang baru, dengan suasana yang baru, dan semuanya serba baru ya, mulai dari bahasa, mulai dari keluarga majikan, terus pokoknya semuanya serba baru. Dan di sini mungkin yang saat ini sedang proses di PT ataupun nunggu di rumah, ataupun kalian sedang prosesnya langsung dengan agent di Singapura, pasti kalian bakalan merasa dak dikduk ya. Nanti gimana setelah sampai di Singapura? Nah, itu ceritanya bagaimana? Di sini saya akan menceritakan semuanya ya. Mungkin yang dari PT ataupun saat ini nunggu di rumah ataupun saat ini sedang proses dengan agent yang ada di Singapura, itu gimana sih Mbak ceritanya? Nanti kalian terbang ya, kan diantar dari pihak PT atau dari siapapun, itu pasti diantar dari Bandara Indonesia menuju ke Bandara Singapura. Itu nanti dari Bandara Singapura pasti dari sana kalian akan dijemput oleh agent yang ada di Singapura, sudah pasti ya. Dan kalian nggak perlu takut ataupun khawatir, oke? Nanti setelah sampai di Changi Airport Singapura, kalian bakalan dijemput dan dari sana kalian akan langsung dibawa ke agent. Setelah sampai di agent, nanti kalian bakalan proses lagi teman-teman ya, kalian bakalan dicek ulang, cek medikal ya, kalian bakalan dites ya, tes tentang IQ kayak gitu. Itu ada selembar isinya semua tentang bahasa Inggris ya, di situ tes IQ, oke teman-teman, tapi jangan takut ya. Terus juga ada tata cara pembekalan lah ya, tata cara kerja di Singapura itu pasti di sana kalian ajarkan ya. Tata cara kerja di Singapura ya, mulai dari gosok baju, terus cara menjemur pakaian ya, karena kan yang tinggalnya misalkan di rumah apartemen ataupun yang tinggalnya di rumah banglo kan berbeda-beda lah ya, seperti itu. Jadi dari sana kalian bakalan dikasih pelajaran lagi tentang bagaimana sih kerja di Singapura itu. Nah, terus dari sana kalian bakalan bertemu dengan mbak-mbak Indonesia mungkin dari berbeda daerah ya, mungkin dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, ataupun dari Lampung ya. Kebanyakan di sini tuh orang Lampung tuh banyak banget teman-teman, tapi yang orang Lampung ini juga asal mulanya dari Jawa ya, karena di sini kan saya punya kenalan orang Lampung, tapi ternyata mbaknya ini adalah cuma sebenarnya dari Jawa, terus ngikut bapaknya ke Lampung ya, bapaknya itu trans kayak gitu. Oke, so dilanjut setelah kalian nanti semua cek medikal sudah oke, terus kalian pokoknya tentang biodata di agent itu semua sudah clear lah ya. Nanti sang majikan atau bahkan agent sendiri akan nganter kalian ke rumah majikan, seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu takut. Tapi setelah kalian nanti menginjakkan kaki ke rumah majikan, ya itu biasanya saya di sini nggak nakut-nakutin ya. Biasanya awal mulanya itu majikan ada yang pura-pura baik ya, tapi lambat laun pelan-pelan di situ kalian harus siap-siap teman-teman, siapkan mental kalian, karena yang namanya kita bekerja di Singapura ini yang pertama mental harus kuat. Kalau mental kalian nggak kuat, kalian bakalan mental, atau bahkan mungkin kalian sering yang namanya pindah majikan ataupun transfer. Nah, kalau kalian sudah sering transfer ya, itu rekod kalian yang bakalan minus ya, ataupun kalian nggak bakalan bisa mendapatkan gaji yang besar ya, kayak gitu. Karena di sini teman-teman, untuk menjaga rekod ya, mempertahankan rekod satu kontrak 2 tahun dalam satu majikan itu nggak mudah ya.
Semuanya itu penuh dengan liku-liku, semuanya penuh perjuangan, apalagi yang masih fresh, masih non, belum ada pengalaman sama sekali, nggak mudah ya. Kalian pasti akan mengeluh setelah sampai di rumah majikan. Misalkan nih awal mulanya kalian dibikin enak, dibikin mungkin nggak terlalu stres, nggak banyak pekerjaan. Akan tetapi lambat laun, pelan-pelan kalian pasti akan dihadapkan dengan banyak pekerjaan, dihadapkan dengan masalah, ya, entah itu masalah apa, pasti ada aja. Dan di sini saya ngomong ya, ngasih tahu ke kalian semuanya bahwasanya dalam satu rumah majikan itu banyak orangnya. Mungkin ya, misalkan nih di rumah ada ser, ada mem, ada akung, ada ama, ada cucunya. Wah, itu kan banyak sekali. Sudah pasti dari sana yang namanya sifat, karakter ya, terus watak itu nggak ada yang sama. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang pengertian, ada juga yang nggak ngerti ya, kayak gitu. Ada juga yang makan hati kayak gitu. Jadi dari sini saya selalu ngomong ke kalian semuanya, kalau kalian itu kerja ke Singapura ya, kalian jangan berpikir gaji yang besar. Jangan berpikiran gaji yang besar, minta gaji yang besar, minta libur. Terus kalau nggak ada libur berarti uang libur sama gaji berapa, Mbak? Kalian jangan fokusnya ke gaji, teman-teman. Yakinlah sama omongan saya nggak pernah bohong, nggak pernah yang namanya apa ya, mengada-ada, nggak ya, karena di sini saya sendiri pengalaman saya sudah banyak sekali ya. Jangan sampean tergiur dengan gaji yang besar, jangan sampean mikir ya, sampean tuh mikir gajinya di Singapura berapa, terus kalau nggak libur berarti uang gaji plus uang libur berapa. Kalian mikir aja pekerjaan kalian, pekerjaan yang lebih utama, majikan yang lebih utama ya. Kalau pekerjaan ringan, kalau majikan baik, insya Allah kalian bisa finish 2 tahun dan insya Allah kalian bisa tambah lagi kontrak ya. Kalau bisa seperti itu teman-teman, jangan sampai kalian berpikiran ya, mikir minta gaji yang besar, masih fresh, masih non, tapi pikirannya tuh lah ya, pikirannya tuh saya tuh aneh, karena saya dapat DM ya, dapat DM dari calon TKW yang masih fresh, masih non, tapi ini pikirannya kayak orang yang sudah ex luar negeri. Tanya itu mulai dari A sampai Z ya, sampai saya itu geleng-geleng kepala ya. Padahal yang sudah ex saja nggak ada banyak pertanyaan karena sudah tahu Singapura itu seperti apa ya, kayak gitu. Jadi di sini misalkan nih gaji yang masih fresh, standarnya untuk saat ini kan di Singapura 550 itu standar, sudah normal di mana-mana agent seperti itu. Itu belum termasuk uang libur. Nah, uang liburnya berapa, Mbak? Itu tinggal 550 kan, kalau 1 bulan ada 4, berarti di 550 dibagi 30 dikurangi 4, 26 dibagi 26. Oke, sampean kalkulator sendiri ya teman-teman. 550 dibagi 26 itu berarti dapat berapa ya. Nanti terus nanti saya bantu untuk coret-coret ya. Terus itu nanti misalkan kalian nggak ambil libur setiap minggunya, berarti kalian dalam waktu 1 bulan penuh bisa terima 6 juta lebih teman-teman ya. Karena saat ini di Singapura cruise per dolarnya, 1 dolarnya ya, saya ngomong 1 dolarnya cruise saat ini adalah 11.000 something ya, jadi bisa 6 juta lebih seperti itu. Oke, so misalkan kalian hanya ngambil sebulan sekali, itu juga termasuk sudah dapat gaji yang cukup besar banget ya teman-teman. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya, kalian jangan berpikiran, Mbak kerja di Singapura gaji berapa, kalau nggak libur saya dapat gaji berapa, kayak gitu. Saran terbaik buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura, yang masih non, masih fresh ya, kalian jangan mikir gaji ya, mikir dan berdoa supaya kalian dapat pekerjaan yang ringan, dapat majikan yang baik ya.
kok jarang banget ya yang nge-DM saya itu, Mbak, gimana ya caranya bisa ngedapatin majikan yang baik kayak gitu. Jarang banget yang tanya seperti itu. Kebanyakan rata-rata semuanya tanya tentang soal gaji. Padahal saya sudah bikinkan video berkali-kali ya, bahwasanya gaji di Singapura untuk saat ini itu berapa. Saya sudah bikinkan video banyak kali, tapi masih ada yang selalu DM. Jadi di sini saya sambil mengulas kembali tentang gaji di Singapura saat ini, yaitu standarnya adalah $550 dikalikan 11.000. Hasilnya berapa teman-teman? Itu belum termasuk uang libur. Oke. So, jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan ya, kalian nanti setelah sampai di rumah majikan, Mbak, saya dari PT sebenarnya potongan gaji itu hanya 6 bulan. Tapi kenapa setelah sampai di Singapura menjadi 8 bulan? Nah, kalau ada hal kejadian seperti ini, Mbak, saya harus mengadu kemana? Kayak gitu. Kalian tanya sama PT yang ngurus ataupun PT yang memproses kalian. Kalau kalian tanyanya ke agen sudah pasti akan menjawab, loh, kok bisa? Padahal di sini ditulis 8, kenapa di PT ditulis 6? Nah, nanti kan yang ada malah saling menuduh kayak gitu ya. Saya sendiri juga seperti itu teman-teman. Waktu saya pertama kali ke Singapura, saya kan nggak ada libur dan saya juga nggak ada HP ya. Saya sudah semangatnya 45 karena di situ kan saya berpikiran, wah, setelah 6 bulan saya dapat gaji penuh, saya seneng banget kayak gitu kan. Tapi ternyata gaji saya setelah sampai di rumah majikan itu bukan 6 teman-teman, ternyata menjadi 8. Tapi saya kan karena masih fresh ya, masih non, jadi ya isinya ya cuman manut kayak gitu, nggak bisa apa-apa. Sedangkan waktu itu teman-teman saya nggak ada HP ya, nggak ada HP karena dari PT-nya sudah ngomong, nanti kamu kalau terbang ke Singapura ya tolong HP-nya ditinggal, nanti akan saya kirim ke keluarga kamu yang ada di rumah kayak gitu kan. Saya waktu itu ada sponsor ya teman-teman, dan waktu itu memang alhamdulillah banget sponsor saya memang orangnya baik ya. Jadi saya nitip HP terus dikasihkan ke keluarga saya yang ada di rumah kayak gitu. Terus soal uang pesangon pun juga alhamdulillah ya teman-teman, waktu itu saya dapat uang pesangon. Ngomongnya ya, kalau uang pesangon itu nanti setelah kamu mendekati terbang pasti akan saya kasihkan. Nah, kebanyakan teman-teman untuk saat ini nggak perlu mendekati terbang uang pesangon baru dikasihkan. Itu kebanyakan nanti adanya cuman ngomong doang ya kayak gitu. Sebaiknya kalau menurut saya pribadi, toh cek medikal ya, kan di PT kan ada medikalnya kan sudah benar-benar kita itu hasilnya positif ya, sudah sehat, terus kita semua sudah diuruskan, tinggal nunggu visa turun semuanya kayak gitu. Tapi ya namanya orang teman-teman, namanya sponsor kan nggak ada yang sama, nggak ada yang kita bukannya suuzon di sini ya, tapi kan cuman kalau menurut saya pribadi anak ini benar-benar. Tapi ya ada sih yang berpikiran mungkin kalau dikasihkan uang pesangonnya sekarang takutnya nanti anak ini MD. MD itu apa Mbak? Mengundurkan diri kayak gitu. Kan nanti jadinya kan sponsor nggak mau rugi 2 kali ya. Sudah membawa kalian masuk PT proses, di situ numpang proses, biaya hidup semua yang mencukupi PT. Terus belum berangkat setelah kalian mau terbang, ternyata ada kan yang maaf banget ya, di sini ada yang hamil kayak gitu. Jadi di sini pihak sponsor juga berhati-hati, bukannya di sini tuh pihak sponsor ingin makan uang kalian tuh, bukan. Kadang ada juga yang berpikiran seperti itu. Tapi kemarin ada juga yang langsung komen di YouTube saya ini bahwasanya, Mbak, saya itu ya katanya sama pihak sponsor saya, katanya uang pesangon dikasih 2 juta, tapi setelah saya sampai di Singapura sampai saat ini uang pesangon pun belum dikasihkan. Tapi nggak apa-apa lah Mbak, biar dimakan, biar itu bla bla bla, malah mendoakan sponsornya itu yang nggak baik-baik. Tapi kan ada ya orang seperti itu, karena apa? Merasa jengkel ya, orang sudah numpang proses di PT, sudah dikatakan sehat, sudah mau terbang,
terus sudah sampai di Singapura, uang pesangonnya sampai saat ini belum dikasihkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini mungkin buat bapak-bapak sponsor ya yang ngurus mbak-mbaknya untuk kerja ke Singapura, tolong yang amanah ya Pak. Karena apa? Dari hasil jenengan ya, hasil jenengan untuk memproses ya, membantu memproseskan mbak-mbak TKW ini ya. Misalkan kali jenengan makan, uangnya kan nggak berkah. Uang itu kan misalkan jenengan sudah menjanjikan, Mbak, nanti kalau mau terbang ke Singapura nanti mbaknya dapat uang pesangon sekian juta, tapi setelah mbaknya sudah terbang sampai di Singapura, uang pesangonnya malah nggak dikasihkan ya, kayak gitu. Itu bukannya memperlancar jalan rezekinya bapaknya sponsor ini, tapi malah nyereti anggone golek rezeki ya. Kalau orang Jawa ngomongnya seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu bisa seperti ini loh teman-teman. Sangat membuat kita itu menjadi susah untuk mencari rezeki ya, seperti itu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan nih kalian kepengen kerja ke Singapura, kalian jangan fokus sama gajinya ya, tapi di sini berdoalah, mintalah sama Allah, mintalah majikan yang baik, pekerjaan yang ringan ya, agar kalian itu bisa betah, nyaman, bisa lanjut kontrak lagi. Kalau bisa jangan sampai pindah majikan. Karena kalau kalian sering-sering pindah majikan teman-teman, itu bakalan kena potongan lagi, sampai kapan kalian akan hidup dengan potongan ya. Yang namanya potongan itu akan membuat kalian menjadi lama-lama di Singapura ya. Kalau bisa sekali kalian menginjakkan kaki ke rumah majikan, disitulah kalian harus bertahan sampai finish kontrak ya. Hadapi semua masalah yang ada di rumah majikan, hadapi semuanya penuh dengan pokoknya berdoa ya teman-teman. Nggak ada yang di sini kita itu langsung pasrah. Mungkin di sini bukan rezeki saya. Kepengen pulang aja lah ke Indonesia daripada hidup saya susah seperti ini. Ngapain? Lebih baik di Indonesia aja, kerja di Indonesia, dekat dengan keluarga, dekat dengan orang tua. Lah kalau kalian mikirnya mentoknya sudah seperti itu, ngapain kalian dulunya itu proses masuk ke PT, terbang ke Singapura naik pesawat? Memang ke Singapura ini mau piknik ya? Enggak teman-teman, di Singapura memang seperti ini. Di Singapura memang seperti ini teman-teman. Mungkin yang di Hong Kong, di Taiwan juga sama. Yang baru pertama kali menginjakkan kaki ke luar negeri, memang prosesnya sama seperti itu. Nggak ada yang enak, nggak ada yang mudah, nggak ada yang gampang. Semua butuh proses, semua butuh perjuangan, semua butuh mental teman-teman ya. Saya di sini selalu ngomong bahwasanya kita itu harus benar-benar siap. Jangan mikir gaji ya. Toh kalau kalian dapat gaji besar, kalau mental kalian nggak kuat, itu pun juga nggak akan sukses ya. Yang penting kalian mentalnya kuat, kalian benar-benar harus siap, harus sehat ya. Kalian harus benar-benar yang namanya, ingatlah dengan tujuan awal, bahwasanya kalian kerja ke luar negeri ini ingin merubah nasib, bahwasanya kalian kerja ke luar negeri ini ingin menjadi orang sukses, orang yang sudah punya tekad yang bulat ya. Di sini kalian nggak bakalan mundur sebelum kalian itu membawa hasil ya. Jangan sampai kalian sudah sampai di luar negeri 3 bulan 4 bulan, Mbak, saya di sini punya masalah dengan keluarga majikan, saya nggak betah Mbak, saya pengen pulang aja Mbak, bisa nolongin saya nggak, saya pengen pindah Mbak, kerja begini salah. Sama teman-teman, saya juga seperti itu dulu. Saya kerja gini salah, kerja ini salah, kerja itu salah. Tapi kenapa saya bisa bertahan lama di Singapura teman-teman? Saya di Singapura ini sudah 14 tahun, mau tambah kontrak lagi. Kenapa saya bisa bertahan lama? Padahal saya ini manusia biasa. Dan teman-teman di sini juga sama seperti saya. Hanya manusia biasa, kita sama teman-teman. Nah,
Kenapa kalau saya bisa, teman-teman yang lainnya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan sudah langsung out dari Singapura. Tolong teman-teman pikirkan lagi ya, bahwasanya kita kerja di luar negeri ini memang seperti ini ya. Bahkan di Indonesia aja juga yang kita kerjanya meskipun ya masih di negara kita sendiri, itu juga ada yang seperti itu, bahkan gajinya rendah. Di luar negeri ini lumayan teman-teman ya. Terus kita di sini tuh, kalau di Singapura sendiri kita nggak bakalan dipekerjakan di sawah ya. Kalau kalian kerja ke Taiwan, mungkin kalian bisa diajak ke kebun untuk nanam sayur atau nanam apalah kayak gitu ya. Ini saya cerita dari pengalaman saya pribadi ya, karena teman saya juga ada yang seperti itu. Mbak Ase kok bisa cerita? Ya, saya juga ex Taiwan teman-teman ya, tapi di sana saya nggak bisa finish kontrak, saya hanya 1 tahun, terus saya pulang ke Indonesia, terus langsung proses lagi ke Singapura sampai saat ini. Kenapa Mbak nggak dilanjutkan satu kontrak? Enggak teman-teman, saya nggak kuat dengan musim dingin yang sangat menyiksa dan menyiksa. Dah, kalau soal di Taiwan diceritakan itu panjang banget nanti ceritanya ya, nggak akan ada habisnya. Saya cerita yang di Singapura aja, seperti ini yang saya nikmati, yang saya lewati ya, sampai saya bisa bertahan sekian lama di Singapura. Karena apa? Ya karena menurut saya pribadi ya teman-teman, saya di Singapura tuh yang pertama suka banget sama cuaca ya. Cuaca di Singapura dengan di Indonesia itu enak, sama, nggak ada musim dinginnya. Oke, so kalau kita mau pulang ke Indonesia tuh deket ya. Kalau ke Surabaya cuma 2 jam 45 menit, kan deket ya. Terus misalkan nih di Singapura kita merasa nggak betah, kita mau pulang ke Indonesia juga deket ya toh. Saya tuh juga pikirannya seperti itu. Terus yang membuat saya itu betah banget di Singapura karena apa teman-teman? Bahasa yang menurut saya itu ya mudah lah. Bahasa di Singapura itu kan bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa Mandarin, bahasa Tai, bahasa apa tuh kan nggak ada. Terus misalkan nih yang buat pemula ataupun yang buat yang masih fresh, masih non kayak gitu kan, tentang bahasa di sini kebanyakan majikan di sini meskipun majikan Cina itu juga bisa bahasa Melayu ya, tapi sedikit. Oke, jadi mempermudah kalian semuanya ya. Dan di sini saran saya buat teman-teman semuanya yang mau kerja ke Singapura, kalian jangan fokus sama gaji. Fokuslah, berdoalah, mintalah sama Allah. Kalian minta dipertemukan dengan majikan yang baik, mendapatkan tempat yang nyaman, mendapatkan pekerjaan yang ringan, agar kalian bisa finish kontrak. Ya, jangan mikir gaji. Gaji itu nanti kalau kalian sudah 2 tahun atau mungkin sudah 1 tahun, misalkan majikan kalian benar-benar baik, itu langsung dikasih naik ya. Jangan mikir gaji. Yang nge-DM saya kebanyakan di sini mikirnya gaji. Nanti kalau sudah dapat gaji, apa kalian sanggup menjalani pekerjaan di rumah majikan? Apa mental kalian siap menghadapi keluarga majikan dengan beraneka macam watak, karakter, sifat ya, seperti itu. Saya nggak nakut-nakutin, tapi di sini saya ngasih wawasan saja ya, bahwasanya di Singapura memang yang pertama itu mental. Kalau mental kalian nggak kuat, kalian bakalan mental, bakalan out dari Singapura, terus kalian menjadi orang gagal. Rugi kan kalau jadi orang gagal. Makanya untuk teman-teman semuanya, mulai dari sejak dini kalian jangan sampai berpikir ataupun fokus dengan gaji saja ya. Seperti yang saya omongkan, berdoalah, dekatkan diri selalu sama Allah, bahwasanya iya semuanya ini yang ngatur Allah, yang ngasih rezeki kita Allah ya, seperti itu. Jangan iri dengan gaji teman kita, misalkan nih, mbaknya itu masih fresh tapi gajinya kok bisa 700 lebih. Nah itu sudah rezeki mbaknya ya. Kok gaji saya cuma segini? Ini nggak apa-apa, nikmatin aja ya.
Memang setiap orang tuh rezeki itu nggak ada yang sama teman-teman ya. Rezeki sudah ada yang ngatur dan kita tinggal menjalaninya. Oke, yang penting kita di sini bekerja itu yang penting, yang paling utama adalah dapat majikan yang benar-benar baik. Itu yang susah kita dapatkan, yang susah kita cari ya. Kita mencari pun nggak bakalan ketemu. Semua itu sudah ada yang ngatur. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat, dan di sini saya juga selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga dipermudahkan kalian semuanya proses dari Indonesia sampai masuk ke Singapura. Semoga dipertemukan dengan majikan yang baik. Semoga bisa betah nyaman di rumah majikan, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun ya. Jangan sampai pindah-pindah majikan. Karena kalau kalian sering pindah-pindah itu rekod kalian nggak bakalan bagus ya. Kalau rekod sudah nggak bagus, gaji sudah nggak akan bisa naik, nggak bisa. Oke, so saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.